Syekh Al-Albani mengatakan bahwa Imam At-Tirmidzi sering gampangan dalam mentakhrij hadis karena kedapatan mensahihkan rawi yang bernama Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf yang dianggap lemah bahkan bohong oleh beberapa ulama lainnya. Bedanya, di dalam kitab ini ia menisbatkan pendapatnya melalui Al-Imam Dzahabi yang nantinya Al-Imam Dzahabi juga dikomentari tidak baik olehnya. Ia memang kalau mau membahas soal jarah dan ta'dil itu omongannya bakal panjang ya, karena Anda masih belum paham soal ini ya. Soal kenapa Imam Tirmidzi memudahkan untuk mensahihkan hadis ya, begitu juga tentang komentar Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi sendiri itu juga punya masalah memang ya, soal di dalam karyanya Syiar A'lamun Nubala ya, ada beberapa tokoh sesat yang dipuji oleh Imam Az-Zahabi ya. Ada kelompok yang harusnya dipuji ya, itu malah dicela oleh Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi bukan malaikat ya, sampai kita harus menganggapnya dia sebagai standar kebenaran ya. Yang benar kita ambil, yang salah ya kita kritisi ya, kita jelaskan yang benar yang mana ya. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pun tampil membela Al-Imam Tirmidzi dengan menulis kitab Al-Qaulul Muqni' fi Radd 'alal Albani Al-Mubtadi'. Ya, bayangkan. Jadi ulama Asy'ariyah sendiri menulis judul-judul buku yang menyesatkan orang lain. Ya, kenapa kalian malah mengingkari ketika kita mengatakan ada kelompok sesat? Ya. Dalam kitab tersebut, Syekh Abdullah Siddiq mencuplik perkataan Al-Imam Hafidz Al-Iraqi yang menyatakan dalam Syarah At-Tirmidzi, tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Imam Tirmidzi sering gampangan dalam menyeleksi hadis adalah tuduhan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Orang yang berkomentar sembarangan tentang At-Tirmidzi pasti adalah orang yang belum tahu betapa kualitas keilmuan beliau begitu luar biasa. Adapun tuduhan yang dilontarkan oleh Al-Imam Dzahabi kepada Al-Imam Tirmidzi adalah perkara perbedaan ijtihad saja. Tidak selayaknya kita ikut-ikutan berkomentar dengan beliau. Tentang masalah ini, yaitu masalah ijtihadiyah, kita tidak usah ikut berkomentar soal itu ya. Kalau saya membeli sebuah buku ya, kemudian buku satu dengan buku yang lain itu saling bertolak belakang, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah meneliti, mengumpulkan riwayat-riwayat cerita itu, kemudian mengkonfirmasinya ya, berdasarkan arsip yang lama ya, mana yang benar. Lalu saya menghukumi, seperti saya ini qadhi ya, seperti hakim. Ini salah, ini benar, ini jujur, ini bohong, ini kadzab, ini penipu, ini pendusta. Itu harus dijelaskan ya. Seperti Anda menyatakan bahwa riwayat Mi'raj siapa itu? Wali atau imam siapa itu? Lupa saya. Itu 70 kali PP ya. Itu tidak ada tidak terkonfirmasi sumbernya. Ya sebutkan saja bahwa itu bohong. Sebutkan saja bahwa itu hanya cerita yang dibuat-buat. Kenapa Anda kok takut? Harus dijelaskan yang jujur ya. Harus yang jujur. Kalau Anda memang ilmiah.